Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviani dengan NIM F202001070 dari kelas A2 Farmasi, mata kuliah Kimia Organik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkil halida, reaksi substitusi dan eliminasi. Yang pertama yaitu reaksi halida. Reaksi halida sendiri itu merupakan senyawa-senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh atau atom karbon yang terhibridisasi sp3. Alkil halida atau senyawa organohalogen digunakan secara meluas pada masyarakat modern sebagai pelarut, insektisida, dan bahan-bahan sintesis senyawa organik. Kebanyakan senyawa organohalogen merupakan sintetik. Senyawa halogen agak susah ditemukan di dalam alam. Banyak senyawa-senyawa halogen bersifat racun dan harus digunakan dengan berhati-hati, misalnya pelarut karbon tetraklorida dan kloroform. Akibatnya yaitu bisa membuat kerusakan hati bila dihirup berlebihan. Insektisida yang mengandung halogen digunakan secara meluas dalam pertanian. Namun penggunaan ini merosot karena efek yang merusak lingkungan. Senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan suatu atom halogen dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alkil halida atau RX, 2 aryl halida atau ARX, dan ketiga halida vinilik. Selanjutnya reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Reaksi substitusi yaitu reaksi atom, ion, atau gugus dari suatu substrat digantikan oleh ion-ion atau atom atau gugus lain. Yang pertama, substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik itu merupakan penggantian atom atau gugus atom dari suatu molekul atau nukleofilik. Nukleofilik sendiri itu merupakan spesies yang mempunyai atom dengan orbital terisi 2 elektron atau pasangan elektron. Dan yang kedua ada substitusi elektrofilik. Pada umumnya terjadi pada senyawa aromatik, sedangkan pada alifatik sangat jarang. Reaksi substitusi nukleofilik menyerang alkil halida pada atom karbon hibrida sp3 yang mengikat halogen, menyebabkan terusirnya halogen oleh nukleofilik. Halogen yang terusir disebut gugus pergi. Nukleofil harus mengandung pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan karbon. Hal ini memungkinkan gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Selanjutnya, mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Pada dasarnya, terdapat 2 mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik. Reaksi SN2, mekanisme SN2 merupakan proses satu tahap yang dapat dijelaskan dengan nukleofilik menyerang dari belakang ikatan CX pada keadaan transisi. Nukleofilik dan gugus pergi berasosiasi dengan karbon, di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi, terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dapat dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Adapun ciri-ciri reaksi SN2 yaitu yang pertama, karena nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi, maka kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi kedua spesies tersebut. Yang kedua, reaksi terjadi dengan pembalikan atau inversi konfigurasi. Misalnya, jika kita mereaksikan R2 bromobutana dengan natrium hidroksida akan diperoleh S2 butanol. Ion hidroksida menyerang dari belakang. Ikatan CBr
Pada saat substitusi terjadi, ketiga gugus yang terikat pada karbon sp3 kiral itu seolah-olah terdorong oleh suatu bidang datar sehingga membalik. Karena dalam molekul ini OH mempunyai prioritas yang sama dengan Br. Tentu hasilnya adalah S2-butanol. Jadi reaksi SN2 memberikan hasil inversi. Yang ketiga, jika substrat Rl bereaksi melalui mekanisme SN2, reaksi terjadi lebih cepat apabila R merupakan gugus metil atau primer, dan lambat jika R merupakan gugus tersier. Gugus R sekunder mempunyai kecepatan pertengahan. Alasannya merupakan adanya efek rintangan sterik. Rintangan sterik gugus R meningkat dari metil, primer, sekunder, tersier, sehingga terjadi kecenderungan reaksi SN2 yang dimana terjadi pada alkil halida, yaitu metil, primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, terdapat reaksi SN1. Mekanisme SN1 melalui proses dua tahap. Tahap pertama yaitu ikatan antar karbon dengan gugus pergi. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk produk. Selanjutnya, adapun ciri-ciri suatu reaksi yang berjalan melalui mekanisme SN1, yaitu yang pertama, kecepatan reaksinya tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Tahap penentu kecepatan reaksi adalah tahap pertama di mana nukleofil tidak terlibat. Yang kedua, jika karbon pembawa gugus pergi adalah bersifat kiral, reaksi menyebabkan hilangnya aktivitas optik karena terjadi rasemik. Pada ion karbonium hanya ada gugus yang terikat pada karbon positif. Karena itu, karbon positif mempunyai hibridisasi sp2 dan berbentuk planar. Jadi nukleofil mempunyai dua arah penyerangan, yaitu dari depan dan dari belakang. Dan kesempatan ini masing-masing mempunyai peluang 50%. Jadi hasilnya merupakan racemate. Perbandingan mekanisme SN1 dan SN2. Yang pertama, dari struktur halida, primer, sekunder, dan tersier. SN2 terjadi, kadang-kadang tidak. Adapun SN1 tidak, kadang-kadang terjadi. Selanjutnya dari nukleofil. SN2 mekanisme reaksi tergantung pada konsentrasi nukleofil. Sedangkan SN1 mekanisme reaksi tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Selanjutnya dari pelarut. SN2 kecepatan reaksi sedikit dipengaruhi ke kepolaran pelarut. Sedangkan SN1 kecepatan reaksi sangat dipengaruhi oleh kepolaran pelarut. Selanjutnya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi yaitu pelepasan atom atau gugus atom. Reaksi samping pada reaksi substitusi dikenal dengan eliminasi E1 dan eliminasi E2. Yang pertama, mekanisme reaksi E1. Mekanisme reaksi S1 merupakan alternatif dari mekanisme reaksi SN1. Karbokation dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam reaksi eliminasi. Mekanisme reaksi S1 terdiri dari dua tahap. Yang pertama, mekanisme reaksi S1 terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap berjalan lambat, dan yang kedua tahap berjalan dengan cepat. Mekanisme reaksi E2 menggunakan basa kuat seperti OH-, OR-, dan juga membutuhkan kalor dengan memanaskan alkil halida dalam KOH, CH3, CH2, ONA. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai alkil halida, reaksi substitusi dan eliminasi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.